Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan mereview tentang sistem hukum yang ada di Indonesia. Di antaranya ada sistem hukum tata negara, sistem hukum pidana, sistem hukum perdata, dan terakhir sistem hukum adat. Baiklah, untuk pertama kita bahas yaitu sistem hukum tata negara. Sistem hukum tata negara dapat didefinisikan bahwa hukum tata negara adalah sebuah aturan yang bersangkutan dengan berbagai tindakan suatu negara. Indonesia bukan satu-satunya negara dengan sistem tersebut. Di antaranya diistilahkan juga dengan bahasa Inggris Constitutional Law. Sementara itu, di negara Belanda penyebutannya sebagai Staatsrecht. Ketiganya berbeda dari sisi penyebutan saja, namun dalam definisinya tetap sama dengan tujuan hampir sama. Meskipun dapat diartikan dalam inti serupa, namun definisi para ahli ada banyak sekali. Untuk memahami materi hukum tata negara lebih jauh, kita bisa menyimak beberapa pengertian dari para ahli, diantaranya sebagai berikut. Pertama, Scholten. Menurut Scholten, definisi dari hukum tata negara adalah suatu aturan yang mengatur organisasi dalam negara, ruang lingkupnya berupa seluruh organ negara, hak serta kewajiban, hubungan, serta tugas masing-masing dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Kedua, ada Wade and Phillips. Menurutnya, hukum tata negara adalah aturan yang melekat pada alat-alat perlengkapan negeri. Aturan tersebut juga meliputi tugas serta hubungan antar alat pelengkap negara tersebut. Pengertian itu terangkum dalam sebuah bukunya yang berjudul Constitutional Law, terbit pada tahun 1936. Kemudian ada Kusmadi Pujosewejojo. Sebagai tokoh dalam negeri, pengertian beliau adalah hukum tata negara, yaitu aturan terhadap tata negara kerajaan maupun pemerintahan. Hukumnya menunjukkan atasan maupun bawahan, serta adanya hierarki atau tingkatan tertentu. Selanjutnya, definisi hukum tata negara menurut Kusmadi juga menyinggung wilayah hukum masyarakat tersebut. Nantinya akan menunjukkan perlengkapan dari masyarakat tersebut. Kemudian selanjutnya ada MacIver. MacIver membedakan negara dengan masyarakat. Ia mendefinisikannya sebagai sebuah organisasi. Adapun hukum tata negara yang didefinisikan oleh beliau menyangkut urusan organisasi dalam masyarakat tersebut. Kemudian yang kelima ada Van der Voon. Van der Voon juga mendefinisikannya sebagai aturan-aturan dalam berbagai badan sesuai kepentingannya masing-masing. Aturan tersebut berkaitan dengan wewenang dan hubungan antar badan dengan individu di dalam suatu negeri. Kemudian yang terakhir ada Apeldoorn. Intinya, pendapat Apeldoorn adalah menyebutkan bahwa hukum dalam negara merupakan sebuah aturan yang berhubungan dengan administrasi suatu negeri. Pengertiannya bisa dalam bentuk sempit maupun luas. Tujuan dari dibentuknya suatu hukum tata negara yaitu adalah negara adalah sebuah organisasi besar di mana di dalamnya ada pemerintah dan rakyat. Di antara keduanya ada kekuasaan yang mengatur operasional suatu negeri. Pembentukan hukum tata negara juga tidak sembarangan, melainkan dilandasi oleh berbagai tujuan hukum tata negara berikut. Pertama, yaitu mengejawantahkan
berbagai pengertian dari Undang-Undang Dasar 1945 setelah melalui proses amandemen. Kedua, memberikan pemahaman dan kesadaran bagi seluruh masyarakat Indonesia terkait hak serta kewajiban selaku subjek hukum tata negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memberikan bantuan pemahaman kepada para pemula dalam meresapi ruang lingkup pengetahuan terkait hukum tata sebuah negara yang tepat. Yang keempat, membuat seluruh masyarakat Indonesia akrab dengan teori dan implementasi hukum tata negara di Indonesia. Yang kelima, mendukung berbagai studi ilmiah yang bisa saja dikembangkan terus-menerus terkait hukum tata negara. Hukum tata negara diharapkan tidak ada lagi masyarakat menjerit ketidakadilan ketika serangkaian hukum secara tepat dilaksanakan serta dipahami oleh pihak terkait. Taat terhadap aturan akan membawa kedamaian bukan hanya dalam negeri, namun juga di seluruh penjuru dunia. Adapun asas-asas yang digunakan dalam hukum tata negara yaitu sebagai berikut. Pertama, asas Pancasila. Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi dalam hal ini, di mana pembentukan Undang-Undang Dasar sendiri harus senada dengan kelima butir Pancasila. Berdasarkan kelima sila, nilai-nilai yang terkandung secara garis besar meliputi asas ketuhanan yang Maha Esa, asas peri kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kedaulatan rakyat, asas keadilan. Kelimanya harus termaktub dalam perancangan hukum tata negara di Indonesia. Kedua, asas kedaulatan rakyat. Pada dasarnya, kekuasaan tertinggi dalam negeri ada pada tangan rakyat. Namun dalam pelaksanaannya diwakilkan oleh MPR. MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat sendiri membagikan tugas lagi kepada badan-badan di bawahnya, di mana semua harus patuh pada ketetapan hukum ini. Kemudian yang ketiga, asas negara hukum. Sebuah negara di mana saja harus berdiri berlandaskan hukum untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat. Seyogyanya wakil rakyat takut menjalankan amanah secara baik demi terlaksananya kesejahteraan seluruh lapisan dan kalangan masyarakat tanah air. Keempat, asas pembagian kekuasaan. Pemisahan kekuasaan dimaksudkan supaya kerja para wakil rakyat lebih fokus sehingga tujuan semakin cepat tercapai. Contohnya mungkin di Indonesia ada 3 kekuasaan utama, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Semuanya memiliki tugas serta tanggung jawab sendiri. Kemudian yang terakhir, asas negara kesatuan. Asas ini dimanfaatkan untuk mempersatukan banyak orang dalam satu tujuan dengan pedoman Undang-Undang Dasar 1945. Asas terakhir pembentuk hukum ini berperan penting dalam menciptakan persatuan serta kesatuan seluruh rakyat Indonesia. Itulah kelima asas tersebut menjadikan dasar dibentuknya hukum tata negara dengan menjadi sebab kenapa kebijakan di setiap negeri berbeda. Indonesia misalnya memiliki Pancasila sebagai ideologi, kemudian turun penjabaran peraturan di dalam Kitab Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh dunia mungkin sepertinya menggunakan hukum tata negara, hanya saja penyebutannya berbeda. Namun dalam tujuan hukum tata negara memiliki sudut pandang satu, yakni membuat suatu negeri lebih teratur dan terarah. Oke teman-teman, mungkin itu saja review tentang hukum tata negara